Mari kita buka firman Tuhan dari Kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Kita baca secara bergantian. Saya ayat 7, saudara ayat 8 sampai seterusnya sampai ayat 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Katakan amin. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ayat 8. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang punya telinga katakan saya. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebentar saja. Firman Tuhan ini saya beri judul humility. Apa saudaraku? Humility atau kerendahan hati. Saya pilih untuk mengambil kerendahan hati, yaitu humility, daripada rendah hati, yaitu humble. Humble dan humility ini ada perbedaan. Secara sederhana, humble ini adalah sifatnya, humility ini adalah wujud atau kualitas dari sifat tersebut di dalam diri seseorang. Itulah yang disebut kerendahan hati. Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa di dunia ini mengukur keberhasilan seseorang kebanyakan berdasarkan kecerdasan intelektual atau IQ, kemampuan analisis, atau pencapaian akademik. Tapi fakta menunjukkan bahwa banyak orang yang cerdas secara intelektual tetapi gagal dalam mengelola emosi, gagal dalam membangun relasi, bahkan kehilangan arah hidup. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, orang-orang yang korupsi itu adalah orang yang pintar, ya. Itu sebabnya kita membutuhkan yang namanya humility atau kerendahan hati. Goyang kiri kanan, katakan kita butuh rendah hati. Kita butuh kerendahan hati. Goyang kiri kanan, aku harus rendah hati. Kurang kuat, aku harus rendah hati. Iya. Kalau orang pintar Bapak Ibu, ya, orang pintar, cerdas, tetapi tidak memiliki kerendahan hati, ini bisa jadi jahat secara terencana. Orang seperti ini bisa menjadi licik dan manipulatif. Ya, kita lihat korupsi-korupsi itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tetapi tidak punya kerendahan hati, tidak punya rasa empati. Tetapi
Kalau orang tidak pintar sekaligus tidak punya kerendahan hati, ini juga berbahaya. Apa saudaraku? Orang yang tidak pintar sekaligus tidak punya kerendahan hati, ini berbahaya juga. Apa berbahayanya? Tindakan orang seperti ini akan ceroboh, merusak tanpa peduli apa dampaknya. Orang seperti ini sering jadi beban dalam lingkungan pertemanan atau kerja atau teman kerja. Kenapa? Karena orang seperti ini akan bikin masalah tetapi tidak mengerti letak kesalahannya. Ya. Dia tidak tahu letak kesalahannya di mana, tetapi selalu bikin masalah. Jadi bagaimana cara menghadapi orang seperti ini? Jaga jarak. Apa Bapak Ibu? Jaga jarak. Jangan dekati pencobaan. Yang setuju katakan amin. Ini bukan soal tentang kita sombong atau merasa lebih baik, tidak. Tetapi ini soal melindungi kesehatan kita sendiri. Kenapa? Karena berusaha pun kita mengedukasi orang yang tidak pintar dan tidak memiliki kerendahan hati ini akan sangat melelahkan. Kenapa? Karena kemampuan logikanya tidak nyambung. Kita edukasi pun logikanya nggak nyambung. Kita sentuh pun hatinya percuma. Kenapa? Karena tidak memiliki empati, tidak memiliki kerendahan hati. Ibaratnya kita sedang menjelaskan rumus fisika kepada tembok. Ya, bagaimanalah menjelaskan rumus fisika kepada tembok? Artinya apa? Sia-sia. Ya, coba jelaskan dulu. Siapa yang bisa menjelaskan rumus fisika kepada tembok itu? Coba dulu saya jelaskan ya. Hei ante asing. Hei tembok. Wah, ya kan. Aku akan menyatakan kebenaran bahwa menurut rumus fisika kuantum. Nyambung gak? Gak nyambung. Percuma. Apa Bapak Ibu? Percuma. Buang-buang energi. Jadi bagaimana caranya? Jaga jarak. Sama-sama berkata jaga jarak. Harus jaga jarak. Kita edukasi pun percuma, gak nyambung. Kita sentuh hatinya pun percuma, gak memiliki empati. Baginya apa? Emosiku harus kusalurkan, resiko belakangan. Maka saya mengajak sama saudara, kalau ketemu dengan orang seperti ini, jaga jarak, lindungi dirimu. Goyang kiri kanan, lindungi dirimu. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu kerendahan hati. Goyang kiri kanan, kita perlu kerendahan hati. Humility adalah, atau kerendahan hati adalah salah satu kualitas spiritual yang paling mendasar dan penting. Kenapa? Yang pertama, kerendahan hati akan membantu kita untuk tidak merasa lebih tinggi atau lebih hebat dari orang lain. Ini adalah kejujuran batin. Ketika kita mau mengakui kehebatan orang, itu sebuah kerendahan hati. Betul atau tidak? Kalau saudara tidak ngerti musik, memuji saya main musik, oh bagusnya Pak Setanggang itu main musik, itu hal biasa. Tapi kalau saudara ngerti musik, pernah les musik, ngerti baca not, ketika melihat permainan saya, dan saudara bisa mengakui, memang bagus Pak Setanggang itu sebuah kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Ya. Kerendahan hati membuat seseorang lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah menerima koreksi dan kebenaran baru. Kalau kita sombong, kita tidak akan membuka diri, kita akan menutup diri kepada kebenaran yang baru, sekalipun itu firman Tuhan. Itu sebabnya relakan hatimu untuk mendengarkan firman ini, katakan amin. Dan ini yang menjadi dasar utama seseorang untuk bisa terus belajar dan berkembang secara spiritual. Orang yang rendah hati akan terus belajar dan dia akan bisa berkembang secara spiritual. Kenapa?
didengarnya firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan orang seperti ini akan lebih banyak memberi ruang untuk memahami sudut pandang orang lain daripada mendominasi percakapan. Orang yang rendah hati akan lebih banyak memberi ruang kepada penjelasan orang lain, atau dengan kata dasar, dengan sederhananya, dia akan lebih banyak mendengar daripada mendominasi pendapat. Itu orang yang rendah hati. Ketika berdebat, berdiskusi, orang yang sombong ketika sudah mulai nampak kesalahannya, dia akan larikan cerita yang lain. Tapi orang yang rendah hati, ini dia yang kelima, orang yang rendah hati akan membuat kita berani meminta maaf dan bersedia memperbaiki diri ketika melakukan kekeliruan. Yang mau rendah hati katakan amin. Dan yang paling penting, humility akan membuat kita mampu melihat setiap peristiwa dari sudut pandang ilahi, serta menyadari adanya kuasa yang lebih tinggi, yaitu Tuhan sendiri yang memimpin dan menuntun hidup kita. Dan inilah yang disebut iman. Apa Bapak Ibu? Iman adalah bentuk penyerahan diri dan ketergantungan penuh kepada sesuatu yang lebih besar dari kita, yaitu Tuhan. Ketergantungan ini hanya bisa muncul jika kita mengakui keterbatasan diri kita. Kita mengakui firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Tadi apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan firman inilah yang mendorong kita untuk selalu mengerjakan pekerjaan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana Efesus 2 dikatakan apa? Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah disediakannya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan inilah yang disebut kualitas rohani. Apa Bapak Ibu? Ketika kita bisa berbuat baik di setiap waktu, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita sesuatu yang tidak baik ditujukan kepada kita, orang yang punya kualitas rohani akan tetap menjadi berkat, akan tetap melakukan sesuatu yang baik. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Nah, jemaat di Philadelphia ini merupakan jemaat yang memiliki humility atau kerendahan hati yang sudah terbukti. Sama-sama berkata sudah terbukti. Sama-sama berkata harus terbukti. Kerendahan hati jemaat di Philadelphia ini dinyatakan melalui cara hidup mereka yang menuruti firman Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, yang tidak menyangkal nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang tekun menantikan Tuhan. Dan yang keempat, setia memberitakan Injil. Dinyatakan melalui cara hidup. Sama-sama berkata cara hidup. Cara hidup adalah merupakan suatu bukti bahwa kita adalah Kristen. Cara hidup adalah merupakan suatu bukti bahwa kita memiliki kualitas rohani. Cara hidup akan membuktikan iman kita bertumbuh atau tidak. Ada satu tulisan berkata, kalau ingin mengenal seseorang, jangan dengar apa yang ia katakan, tetapi lihatlah apa yang ia lakukan. Kenapa? Apa yang diucapkan bisa saja palsu. Ucapan bisa di awal baik, ucapan bisa manis di awal, tetapi tindakan membuktikan kejujurannya. Saya mau katakan kepada kita, seseorang dinilai dari apa yang dikerjakan, bukan dari apa yang ia janjikan, bukan dari apa yang ia katakan. Orang bisa berkata manis, Pak. Semua bisa menjanjikan sesuatu yang baik, tapi lihat apa yang dikerjakannya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana histori kehidupannya. Pak, puji Tuhan, aku dipertemukan oleh Tuhan sama Bapak. Bapaklah yang menolong hidupku. Manis gak? Manis gak? Ini aku janji, Pak. Aku akan tepat janji. Kita lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Salam. Haleluya. Maka
Maka jangan tertipu dengan perkataan manis orang jahat. Kita harus lihat latar belakangnya. Apa dikatakan dalam Amsal 26 ayat 23 sampai 28. Amsal 26 ayat 23 sampai 28. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikian bibir manis. Bukan berarti semua yang manis perkataannya harus kita curigai, enggak. Tapi lihat karakternya, lihat masa lalunya, lihat latar belakangnya. Ayat 24. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya apa? Tipu daya. Lanjut. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Lanjut. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaat ini. Iya Pak, iya Bu, minum apa? Tapi di belakang, maunya jangan di sini tuh, jangan mau berteman dengan itu. Semua mau dikeluarkan. Gembala pun mau dikeluarkan. Tujuh. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Jadi perlu Pak, seseorang itu dilihat dari apa yang ia kerjakan. Lihat masa lalunya. Masa lalu seorang memang adalah sebuah pelajaran, tetapi perbuatan hari ini adalah kebenarannya. Pak, masa lalu kita adalah pelajaran. Ada banyak kita bangga dengan masa lalu yang tidak baik. Oh, bapak dulu jahat. Semua di jalan bintang itu udah bapak tempelin semua itu. Ya, bangga kali. Aturannya kan, bapak semua udah bapak tolong semua di jalan bintang itu. Sampai bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Bapak tolong semua. Itu masa lalu yang baik. Tapi sekalipun suram masa lalunya, hari inilah kita lihat tindakannya. Ada tidak perubahan? Yang setuju katakan amin. Makanya kita perlu gereja. Kita perlu ada ini untuk apa? Untuk mendewasakan kita, supaya semakin hari kita semakin segambar dengan Kristus. Loh, salam selamat pagi. Iya. Makanya Bapak ini, kalian yang akan menerima peneguhan pernikahan pada besok hari. Saya ingat pertama kali datang, ada gereja yang bisa memberkati tapi tidak memberikan surat nikah. Saya tawarkan kepada mereka, saya nggak mau memberkati, saya berikan surat nikah. Kalau hanya ngambil surat nikah, yang paling utama adalah bagaimana kehidupan kalian setelah menikah. Bagaimana ibadah kalian setelah menikah. Itu yang dilihat orang. Oh, dulu memang kehidupannya tidak begitu baik, tetapi setelah menikah, setelah diberkati, setelah menerima pengajaran, wow, sudah menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bagaimanapun masa lalumu, Tuhan bisa pakai. Yang penting mau dibina, mau diajari, mau diarahkan. Katakan amin. Gereja ini bukan hanya sekedar tempat kita mendapatkan surat nikah, surat penyerahan anak supaya bisa anak masuk sekolah. No. Sampai memuridkan Pak, lelah. Tidak ada jaminan gaji seorang gembala sekian per bulan, gak ada. Tetapi saya mau katakan kepada kita, gereja ini datang ke bagian siapi-api untuk menjadikan setiap jiwa yang datang ke tempat ini jadi murid. Maka maulah jadi murid. Haleluya. Jangan Kristen biasa lagi. Yang mau jadi murid katakan amin. Berubahlah. Janganlah sama dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa?
supaya kau tahu mana kehendak Allah. Kalau kita nggak berubah, kita nggak tahu mana kehendak Allah, maka kehendak kita yang kita lakukan. Menurut kita baik kita lakukan, jahat menurut firman pun nggak mau tahu kita. Salam, selamat pagi. Haleluya, haleluya. Apa dikatakan ayat 7 dari Wahyu 3 ini? Kalau sempat hari ini kita selesaikan, tapi saya rasa tidak sempat, kita akan sambung nanti di ibadah live group. Ayat 7 dikatakan apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Philadelphia ini adalah nama kota dan nama gereja. Ya, kemarin mau saya buat giat Philadelphia, tapi Bu Gembala bilang jangan Philadelphia, giat Penuai katanya. Ya. Haleluya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yesus menyatakan dirinya sebagai yang kudus dan benar. Kudus dalam kodratnya, suci dalam kodratnya. Yesus itu suci dalam kodratnya. Kodrat kita berdosa. Dalam dosa kita dikandung oleh ibu kita. Jadi Yesus itu kudus dalam kodratnya. Sama-sama berkata, kudus dalam kodratnya, suci dalam kodratnya. Yang setuju katakan amin. Dan sudah pasti benar dalam firman-Nya, sudah pasti benar dalam tindakannya, sudah pasti benar dalam pemerintahannya. Katakan amin. Yang memegang kunci Daud. Ini diambil dari Yesaya 22 ayat 22, yang menggambarkan kuasa penuh Kristus atas kerajaan Allah. Ia memiliki otoritas mutlak untuk menentukan siapa yang masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Saya akan jelaskan lebih dalam lagi nanti Yesaya 22 ini. Tapi ini bicara tentang otoritas, bahwa dia yang berhak memasukkan seseorang dan berhak tidak memasukkan seseorang. Maka dikatakan ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Haleluya. Saat Yesus membuka pintu apapun itu, dalam ilmu teologi ini diperdebatkan pintu apa. Ada yang bilang pintu penginjilan, ada yang bilang pintu masuk surga. Tapi apakah ini pintu masuk surga? Apakah ini pintu kesempatan? Apakah ini pintu keselamatan? Apakah ini pintu keberkatan? Apakah ini pintu pengampunan? Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika Yesus sudah membuka, tidak ada satupun manusia atau kuasa kegelapan yang dapat menutupnya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Meskipun ada banyak musuh, meskipun banyak orang-orang yang fasik, meskipun banyak yang iri hati terhadap pintu yang sudah dibuka itu dan ingin menutupnya, tetapi pintu itu tidak akan pernah bisa ditutup oleh siapapun. Tapi ada banyak kita sendiri yang menutupnya. Kita tutup sendiri pintu itu. Pak, Bu, Tuhan sering memberikan peluang, Tuhan sering membuka pintu kepada kita, tetapi keraguan, ketakutan, sikap menyerah, sakit hati, itulah yang seringkali membuat jalan tersebut menjadi tertutup kembali. Kebiasaan kita untuk menyerah sebelum berjuang, merasa tidak layak, atau pikiran negatif, inilah yang bisa menutup pintu tersebut. Maka sebagai gembala saya mengajak sama saudara, tetaplah datang sama Tuhan, baca firman, renungkan firman, minta Roh Kudus menghibur dirimu. Dunia ini bisa mengecewakan, orang-orang terdekatmu bisa mengecewakan, suamimu bisa mengecewakan, istrimu bisa mengecewakan, orang tuamu bisa mengecewakan, gembalamu bisa mengecewakan, tapi Roh Kudus tak pernah mengecewakanmu. Makanya bersandar kepada Roh Kudus. Haleluya. Apa yang kita miliki saat ini bisa hilang kapan saja. Bersandar sama Tuhan, minta Roh Kudus menghiburmu. Saya kalau enggak minta Roh Kudus, mungkin dari gini mulut saya nih, gotbah. Saudaraku, berat. Uban aja udah banyak kali ya. Berkaca saya tadi malam, mak, ngeri kali uban ini. Hitung-hitung lebih daripada 40, padahal umur masih 40. Artinya banyak uban daripada umur. Kenapa beratnya perjuangan ini, Pak? Tapi nggak ada yang tahu. Mungkin ibu gembala pun nggak tahu. Saya di atas itu merangkak, sampai nggak bisa lagi berkata-kata.
Di kamar mandi saya menangis. Karena pikiran saya berpikir, masih muda. Engkau punya kualitas. Manusia saya mengatakan demikian, Pak. Tapi hati nurani saya berkata, saya lihat Pak, Tambunan datang jiwa baru lagi. Ada lagi tambunan-tambunan yang lain yang akan datang. Si Matupang yang akan datang, si Hombeng yang akan datang. Saya lihat Pak James yang sudah, Pak James atau James lah ya, biar agak keren, yang sudah mulai bertumbuh. Itu yang membuat saya kuat. Gak tahu kok bisa datang jiwa baru, gak tahu. Semalam Pak tinjak telepon, Pak G begini. Bawa, saya bilang. Gereja adalah bengkel, tapi tidak hanya sekedar bengkel. Gereja adalah rumah. This is your home. Welcome home. Giat bagan siapi-api. Di rumah ini kau bisa dikecewakan, tapi artinya apa? Rumah ini, Pak tinjak di sini datang pakai sepatu, pakai parfum, pakai celana panjang, Pak. Di rumah Bapak pakai celana pendek, kaos kutang, bawa ketek. Diterima Bapak di situ kan? Artinya apa? Datanglah dengan apa adanya. Saudara diterima apa adanya di gereja ini. Orang luar mungkin memaksa engkau untuk sempurna, tapi gereja ini menerima engkau apa adanya. Datanglah apa adanya. Ada kaca di situ, berkacalah. Tinggalkan topeng itu, masuk ke dalam. Keluar dari sini, ini topengnya, jangan ambil lagi. Tinggalkan aja di situ. Jangan bawa lagi topengnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Iya. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau ada dua kalimat yang terus kalau ada kalimat yang dikatakan, yang ditulis dua kali dalam satu ayat, dalam satu pasal, apalagi satu perikop, itu artinya kalimat yang penting. Dikatakan 7 tadi, tidak akan dapat menutup. Di sini dikatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kecuali kita sendiri, kita bisa menutup itu. Maka saya mengajak sama saudara, jangan tutup pintu itu. Sekalipun oleh kekecewaan. Yang setuju katakan amin. Maka dikatakan selanjutnya apa? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Salam, selamat pagi. Inilah inti khotbah ini. Ini bicara humility. Ini bicara kerendahan hati. Humility adalah kesadaran akan keterbatasan diri dan pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Manusia sering mengandalkan kekuatan dan kecerdasan sendiri. Namun Tuhan ingin kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Katakan amin. Dan ketaatan pada firman Tuhan adalah bukti nyata dari ketergantungan kita itu. Tuhan berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Orang Filipi, orang Philadelphia juga mengakui ini. Ini kerendahan hati. Mereka sadar kekuatan mereka tidak seberapa. Tapi tidak hanya sadar, buktinya apa? Mereka menuruti firman Tuhan. Ini Pak. Ada 2 gereja di kitab Wahyu ini yang tidak dicela Tuhan. Gereja apa satu? Smyrna dan Philadelphia. Ada beberapa kesamaan di antara mereka. Tapi salah satunya, hari Rabu saya sampaikan kepada saudara, salah satunya adalah mereka sama-sama tidak memiliki kekuatan. Mereka sama-sama terbatas kekuatannya. Smyrna dikatakan, engkau miskin. Ini dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ini perlu kita sadari Pak. Kita perlu sadari kelemahan kita. Kita perlu sadari kekurangan kita. Jangan kita terlalu sadar dengan kekurangan orang lain. Nanti orang lain berubah, kita tetap sama. Lu salam, selamat pagi. Sadarlah akan kekurangan kita. Ini yang susah Pak. Haleluya. Dikatakan di sana, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Mereka juga sadar, tapi dikatakan, engkau menuruti firmanku. Ini Pak. Mau dipuji Tuhan. Kalau mau dipuji Tuhan, sadari kelemahanmu, sadari kekuranganmu, dan buktinya turuti firman Tuhan. Ini berbicara tentang penundukan diri.
Kita harus siapkan hati kita untuk menerima kebenaran yang baru. Supaya apa? Supaya kita dipuji Tuhan. Supaya kita nggak dicela Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu sebabnya sadar kita akan kesalahan kita. Gereja Philadelphia ini adalah gereja yang paling kecil di kitab Wahyu. Pak, Bu, bahkan gak usah pikirkan gereja kami kecil. Smyrna itu kecil, Philadelphia itu kecil, tapi tidak dicela Tuhan. Tapi kalau udah kecil, sadar kalau kecil, jangan sok besar. Loh, haleluya. Itu yang gak boleh. Sadarnya kami kecil, tapi sok besar, sok kuat, sok ganteng, sok cantik. Tahu saudara, bedanya orang ganteng dan sok ganteng. Kalau sok ganteng, kalau ganteng itu biasa aja, berjalan biasa aja. Orang cantik pun gitu, biasa aja di berjalan. Tapi yang sok cantik tahu, lewat kaca, sok cantik, pantang lihat kaca, berfoto, itu sok cantik. Tapi kalau cantik biasa aja, ganteng biasa aja. Masa ada laki-laki berfoto? Perlu dipertanyakan laki-lakiannya itu. Biasa. Gereja Philadelphia kecil, gereja Smyrna kecil, tapi dipuji Tuhan dan tidak dicela. Itu yang paling utama. Makanya Bapak lihat, kecil gereja ini Pak, ada Tuhan di sini Pak. Mungkin Bapak heran tuh, ngapain seperti orang gila mereka yang tepuk tangan. Dulu aku lebih parah Pak. Ada kakakku pendeta dulu, sesak. Aku nggak tahu apa-apa, nggak pernah baca Alkitab, tapi aku bilang sesak. Karena tepuk tangan. Aku sekarang pengen rasanya aku di atas keyboard itu Pak, gini Pak. Iya loh. Haleluya. Ya kecil, kita sadar kecil. Tapi jangan hanya sadar Pak, turuti firman Tuhan. Itu yang paling utama. Kita turuti firman, kita rendahkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sakit Pak, sakit. Egois kita, si aku kita dicabik-cabik. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, saya dan saudara mampu. Amin. Amin. Haleluya. Orang yang rendah hati tahu bahwa kesuksesan sejati bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan karena Tuhan yang membuka jalan dan memberi kekuatan untuk melangkah. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau apa? Tidak menyangkal namaku. Apa dikatakan dalam Matius 7 ayat 21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang ngapain? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Yang tahu kehendak Bapa di surga, saya kasih 50.000. Harus ada ayatnya. 5 naik jadi 100. 4 150. Oke, memang ngelilang. 3, apa kehendak Bapa? 200. Harus pilih sedarion. Yohanes 6 ayat 40. Sampai nanti dari Pak Towing jadi pula 300 pula gajinya hari ini. Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapa. Apa itu? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu apa? Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapa, supaya kita percaya kepada firman ini, supaya kita percaya kepada Injil ini. Yang setuju katakan amin.
ketika kita percaya kepada Injil, kita rendahkan hati kita untuk taat kepada firman ini. Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Jadi ketika kita bilang cinta Yesus, tak dapat tiada, kita harus cinta firman Tuhan. Maka bacalah firman ini. Salam, selamat pagi. Haleluya. Ayat 9 apa dikatakan? Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Lihatlah, mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Mereka adalah jemaat iblis. Dalam bahasa aslinya dikatakan sinagog iblis. Ini adalah sebutan bagi orang-orang Yahudi pada masa itu yang menolak Yesus, menganiaya orang Kristen, yang kerjanya memfitnah. Mereka mengaku umat Tuhan, tetapi tindakan mereka justru mencerminkan sifat iblis. Pendusta, penyesat, meninggikan diri. Bahkan di dalam doanya pun mereka meninggikan diri. Kita lihat salah satu doa mereka dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12. Apa doa orang-orang Yahudi ini? Lukas 18 ayat 11 dan 12 dikatakan apa? Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok. Wah, ini dia, Pak. Ya. Bukan orang lalim. Aku bukan penjina. Bukan juga seperti pemungut cukai ini, katanya. 12 apa dikatakan? 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini lagi. Umat Tuhan bukan seperti ini. Doa ini mencerminkan kesombongan rohani yang menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Maka sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya menyebut diri kita Kristen tanpa menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Humility akan menuntun kita untuk tidak mencari kehormatan, melainkan hidup dengan kasih, melayani dan menghargai sesama sebagai gambar Allah. Katakan amin. Kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Haleluya, haleluya. Kita harus tetap saling menghormati. Ayat 9. Sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kerendahan hati tidak akan membuat kita lepas dari ujian. Kerendahan hati tidak akan membuat kita lepas dari fitnah atau penolakan. Orang yang rendah hati tidak akan cepat menyerah ketika situasi tampak gelap. Katakan amin. Ia tidak menjadi pahit, tetapi memilih untuk bersyukur dan terus setia. Pak, Bu, saat kita kepahitan, kita tanpa sadar membiarkan ego kita mengambil alih. Kita merasa diri kita paling benar. Kita merasa orang lain yang salah dan kita menjadi korban yang sempurna tanpa cacat celah. Kita merasa diri kita yang paling benar. Saya mau katakan kepada kita, rasa sakit hati atau marah itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi jangan sampai berlarut-larut dalam kemarahan itu. Jangan sampai berlarut-larut dalam sakit hati itu. Haleluya. Kalau itu kita biarkan berlarut, itu akan menjadikan kepahitan dan itu akan menjebak kita dalam kesombongan. Haleluya. Salam. Selamat pagi. Kita baca dulu Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan kepada kita dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Jangan, Pak. Curang dia, jangan iri hati. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan. Katakan amin. Tapi tidak cukup hanya percaya. Apa dikatakan? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah, berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Haleluya. Bergembiralah karena Tuhan. Bukan karena doa kita dijawab, bukan karena
semua rencana kita seperti yang kita inginkan. Saya katakan kepada saudara, kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita dengan kata tidak. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari masalah yang belum bisa kita hadapi di kemudian hari. Maka bergembiralah karena Tuhan. Apapun yang terjadi, bangun pagi kita bisa mengeluh udara segar. Bergembiralah karena itu. Bersyukurlah karena itu. Haleluya. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 6, sama-sama. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Nggak usah capek validasi. Shalom. Shalom. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Artinya apa, Pak? Apa artinya, Pak? Siang itu mau embun pun, mau gelap pun, tetap siang. Sekalipun hujan, itu tetap siang. Amin. Tidak bisa tidak. Kebenaranmu akan muncul. Haleluya. Sekalipun banyak badai, kok gelap ya, tetap itu siang, jam 12 siang. Yang setuju katakan amin. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah. Berhentilah marah, Pak, Bu. Tinggalkanlah panas hati itu, katakan amin. Diulangi lagi, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa itu, Pak? Iya, akan mewaris negeri. Haleluya. Haleluya. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Nanti tiba-tiba kita lihat, loh gak ada lagi. Loh kok gak ada lagi? 5 tahun, oh kita semakin kuat, kita semakin sehat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saya katakan tadi, kalau ada satu kalimat diulangi 2 kali, itu sesuatu yang penting. Itu sebabnya rendah hati. Mau mewarisi negeri? Rendah hati. Yang setuju katakan amin. Humility akan menuntun kita untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan karakter. Ayat 10 kita akan pelajari hari Rabu. Mari kita nyanyikan satu lagu.